ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya, nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, sukacita, ui, ui, sukacita, sukacita, ui, ui. Ayo lebih semangat, apa kabar semuanya? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, sukacita, ui, ui, sukacita, sukacita, ui, ui. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ya, saat ini kita akan memuji Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, ayo semuanya kita berdiri. Yang di rumah, ayo semangat kita mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang.
Oke, semuanya masih tetap berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rosa Hilda. Untuk itu kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu langsung mau ajak adik-adik yang ada di rumah semuanya untuk bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti dan duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengar cerita, langsung mau kita main-main dulu. Nah, kita main tebak-tebakan ya adik-adik ya. Coba langsung mau lihat adik-adik yang ada di rumah semua, apakah masih ingat cerita lause-lause kalian dari minggu-minggu sebelumnya? Oke, kita tebak gambar ya adik-adik ya. Kita tebak tokoh Alkitab. Oke, gambar yang pertama. Ada yang bisa tebak? Siapakah mereka? Betul sekali. Mereka adalah Adam dan Hawa adik-adik. Tuhan berjanji kalau nanti dari keturunan mereka akan lahir seorang juru selamat adik-adik. Nah adik-adik, semua yang ada di rumah, semuanya berdiri lagi. Kita sama-sama ucapkan dan kita pakai gerakan ya. Ikuti lause. Allah menepati janjinya. Oke, adik-adik, kita tebak lagi gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua, ada yang bisa tebak? Siapakah dia? Lihat, ada bahteranya adik-adik. Nah, siapakah dia? Betul sekali, dia adalah Bapak Nuh adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan melindungi Bapak Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah, dengan memberikan sebuah tanda, yaitu pelangi. Adik-adik semuanya di rumah, ayo berdiri lagi. Kita ucapkan lagi sama-sama ya. Allah menepati janjinya.
Oke, gambar yang silakan duduk adik-adik ya. Gambar yang ketiga. Kita lihat. Siapakah ini? Siapakah mereka? Ayo, ada yang bisa tebak? Lause kasih petunjuk ya. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah tua. Ayo, tebak adik-adik. Betul sekali, mereka adalah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tuhan berjanji kepada mereka kalau mereka akan mempunyai seorang anak. Dan Tuhan menepati janjinya adik-adik. Tuhan memberikan mereka seorang anak di usia tuanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah berdiri lagi. Kita ucapkan lagi sama-sama ya. Allah menepati janjinya. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Langsung masih punya gambar adik-adik. Kalian bisa tebak tak siapa ini? Keluarga siapakah ini? Ini adalah keluarga Yakub adik-adik. Allah berjanji kalau nanti umatnya akan menjadi bangsa yang sangat besar. Dan melalui salah satu dari anak Bapak Yakub ini, yaitu Yusuf, Tuhan menyelamatkan suatu bangsa adik-adik dari kelaparan. Ya adik-adik, ayo semuanya berdiri lagi. Kita ucapkan lagi sama-sama ya. Allah menepati janjinya. Oke, silakan duduk adik-adik. Lause masih punya gambar loh adik-adik. Belum habis gambarnya Lause. Kita tebak lagi ya. Ini siapa? Oke, ada yang bisa tebak? Anak laki-laki ini? Anak laki-laki ini adalah Samuel. Samuel dengar-dengaran adik-adik kepada Allah karena dia percaya akan janji-janji Allah. Ayo semuanya bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita ucapkan lagi sama-sama ya. Allah menepati janjinya. Silakan duduk. Kita lihat lagi gambar selanjutnya adik-adik. Langsung masih punya gambar. Oke, sekarang tebak. Ini gambar raja siapa? Adik-adik. Raja Daud adik-adik. Nah adik-adik, Raja Daud ini percaya akan janji Allah. Kalau nanti dari anak-anaknya akan lahir seorang juru selamat. Adik-adik. Oke, semuanya adik-adik di rumah berdiri lagi. Kita ucapkan lagi sama-sama ya. Allah menepati janjinya. Oke adik-adik, tadi kalian semua sudah lihat adik-adik tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka percaya akan janji Allah bahwa Allah akan memberikan seorang juru selamat bagi kita semua. Nah adik-adik, setelah bertahun-tahun janji Allah itu digenapi adik-adik. Janji Allah itu ditepati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Allah menepati janjinya. Dan Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Nah adik-adik, setelah bertahun-tahun kemudian Allah menepati janjinya. Malaikat Tuhan datang menemui seorang perempuan yang bernama Maria adik-adik. Maria adalah keluarga dari Daud, dari keluarga Raja Daud adik-adik. Malaikat Tuhan itu bilang sama Maria, kalau nanti Maria akan hamil dan akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Kemudian adik-adik, malaikat Tuhan itu datang juga kepada seorang laki-laki yang bernama Yusuf adik-adik. Yusuf ini juga merupakan keluarga dari Raja Daud. Dan malaikat Tuhan itu bilang kalau nanti Yusuf akan menikah, mengambil Maria itu sebagai istrinya. Dan Maria akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus dan mereka harus menamai Yesus. Dialah sang juru selamat. Nah adik-adik, Maria dan Yusuf mempercayai janji Allah adik-adik. Mereka mempersiapkan kelahiran
Yesus. Mereka pergi ke sebuah kota yang bernama Bethlehem, adik-adik. Waktu mereka tiba di sana, mereka tidak mendapatkan tempat untuk bermalam, adik-adik. Dan tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan, adik-adik. Jadi akhirnya Maria ini melahirkan di sebuah kandang, adik-adik, karena tidak ada tempat untuk mereka bermalam pada malam itu. Nah, kemudian setelah Yesus lahir, adik-adik, Maria membungkus bayi itu dengan kain dan meletakkannya di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan, adik-adik. Nah, disitulah Yesus lahir. Kemudian Yesus tumbuh menjadi dewasa dan Yesus melaksanakan tugasnya, adik-adik. Yesus menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit, adik-adik. Dan Yesus mati di atas kayu salib, adik-adik, untuk menebus dosa-dosa kita semua. Pada hari yang ketiga, Yesus telah bangkit. Kuburnya telah kosong. Itu menandakan kalau Yesus itu telah menang atas dosa-dosa kita semua. Dan Dia menyediakan keselamatan bagi setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Adik-adik, maukah kalian percaya kepada Yesus? Maukah adik-adik percaya akan janji Allah? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya kita kembali ya, ucapkan lagi sama-sama. Allah menepati janjinya. Jadi adik-adik harus selalu ingat, Allah selalu menepati janjinya. Mari kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayo semuanya adik-adik berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita siap gerak. Kita mau menghafalkan ayat Alkitab. Oke, dari hari ini kita menghafal ayat dari Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke adik-adik, bisa? Ayo sekali lagi ya, ikuti lause. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, bagaimana adik-adik? Adik-adik bisa mengikutinya? Kita coba sekali lagi ya adik-adik ya. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke adik-adik, jika kita sudah menghafal ayatnya, adik-adik kita saatnya aktivitas.
Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik ya, tetap ikut ibadah sekolah minggu. Bye-bye. Dua Samuel 7 ayat 22a. Sebab itu engkau besar ya Allah. Bye-bye. 2 Samuel 7 ayat 22a. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah.